Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarif PPN dan dasar pengenaan pajak. Tarif PPN 10%. Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP. PPN terhutang itu 10% kali DPP. Note, tarif PPN dapat dirubah paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. DPP harga jual pasal 1 angka 18 Undang-Undang PPN. Yang kedua, penggantian pasal 1 angka 19 Undang-Undang PPN. Yang ketiga, nilai impor pasal 1 angka 20 Undang-Undang PPN. Yang keempat, nilai ekspor pasal 1 angka 26 Undang-Undang PPN. Yang kelima, nilai lain PMK 38 PMK 011 2015. Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Contoh, PT Delta Jaya Mas menyerahkan beberapa unit AC dengan harga sebagai berikut. Harga AC 100 juta, biaya pengiriman 5 juta, biaya pemasangan 10 juta, maka jumlahnya adalah 115 juta. Jumlah yang dibayar 115 juta adalah sebagai DPP, dasar pengenaan pajak. Maka dipungut PPN dikali 10%-nya, yaitu PPN-nya adalah 11.500.000. Kemudian penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan BKP atau JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Misalnya, PT Delta Mas meminta penggantian atas jasa pemasangan AC sebagai berikut. Jasa pemasangan 10 juta, biaya pembelian freon 1 juta, biaya pembelian pipa 1 juta, maka jumlah yang dibayar adalah 12 juta adalah sebagai DPP. Jadi penggantian itu jasa ya. Nah, DPP-nya adalah ketiga komponen tersebut. Cukup jelas ya. Kemudian nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan biaya masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor BKP tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. Contoh, PT Variasi mengimpor sejumlah radio tape mobil dari Jepang dengan harga impornya 210 juta, terhutang biaya masuk 50%. DPP untuk menghitung PPN dan PPNBM yang terhutang adalah nilai impor yang dihitung sebagai berikut. CIF-nya 210 juta, bea masuknya 50%-nya yaitu 150 juta, nilai impornya adalah 315 juta. Ya, nilai impor itu adalah harga impor plus bea masuk. Ya, ini sebagai DPP. Kemudian nilai ekspor. Sebagai DPP dirumuskan sebagai nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir ya. DPP adalah ekspor barang BKP adalah nilai ekspor yang tercantum dalam BEP yang telah dimuat oleh Ditjen Bea Cukai. Ya, tarif PPN ditetapkan sebesar 0% atas ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor jasa kena pajak. Nilai lain. Adapun yang dimaksud dengan nilai lain adalah suatu nilai berupa uang yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak bagi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang memenuhi kriteria. Jadi nilai lain selain yang tadi, yaitu selain harga jual, penggantian, nilai impor, dan nilai ekspor. Selain itu, nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak untuk beberapa penyerahan BKP dan JKP yaitu untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor atau itu adalah HPP-nya.
Untuk pemberian cuma-cuma, BKP atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor ya, seperti yang sudah dijelaskan waktu objek PPN. Untuk penyerahan media rekaman, suara atau gambar adalah harga jual rata-rata ya. Tapi ini kemudian dihapus sesuai dengan PMK 121 PMK 03 2015. Kemudian untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film. Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran. Untuk penyerahan BKP berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar. Untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan. Untuk penyerahan BKP melalui pedagang perantara adalah harga jual yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli. Untuk penyerahan BKP melalui juru lelang adalah harga lelang. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Jadi DPP-nya itu 10% dari harganya, begitu ya, pakai istilah harga untuk memudahkan. Kemudian sama PPN-nya nanti ya 10% kali DPP. Maka kalau kita hitung itu PPN-nya adalah 1% kali harga. Nanti ada contohnya di latihan ya. 11. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan atas penyerahan jasa penjualan adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah seharusnya ditagih. Jadi untuk biro perjalanan ini ya DPP-nya adalah juga 10%, BPN-nya 10%, maka BPN-nya itu 1% dari harganya. Untuk penyerahan jasa pengurusan atau freight forwarding yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi atau freight charge adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Kemudian pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan jasa pengiriman paket untuk pengusaha jasa pengiriman paket, penyerahan jasa biro perjalanan oleh pengusaha jasa biro perjalanan, penyerahan emas perhiasan termasuk penyerahan jasa perbaikan dan modifikasi emas yang dilakukan oleh pengusaha pabrikan emas, penyerahan jasa pengurusan transportasi yang dilakukan oleh pengusaha transportasi, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Jadi keempat perusahaan jenis tersebut kan menggunakan DPP nilai lain ya, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, tidak dapat ya, walaupun itu ada hubungannya dengan kegiatan usaha, tetap tidak dapat dikreditkan. Kenapa? Memang aturannya. Tapi kalau kita lihat dia tadi misalnya biro pengiriman paket, kemudian biro perjalanan, dia mungutnya itu hanya 1%. Ya, maka PM itu atas pembelian kan 10% ya. Ini PK-nya 1, PM-nya 10, nanti bisa LB. Ya, dia sudah dapat fasilitas DPP nilai lain, maka PM-nya tidak dapat dikreditkan. Nah, ini kalau dibuatkan kolomnya seperti ini ya, ringkasannya seperti ini. Harga termasuk PPN ya, bisa jadi waktu kita melakukan pembelian atau penjualan supaya tidak mempengaruhi konsumen, mengaruhi image konsumen, maka harganya itu langsung include PPN. Bagaimana menghitung DPP-nya? Misalnya itu rumusnya sebagai berikut, yaitu mencari DPP yaitu 100% dibagi 100% ditambah PPN kali harga termasuk PPN. Contoh, harga termasuk PPN-nya adalah 10%. Harga termasuk PPN-nya adalah 22 juta, di sini PPN-nya 10%, maka menghitungnya 100% dibagi 100% ditambah 10% kali 22 juta sama dengan 20 juta. Coba kita hitung, DPP-nya 20 juta, PPN-nya maka 2 juta, maka PPN plus DPP adalah 22 juta. Ya. Kemudian misalnya biaya wisata include PPN
35.350.000. Tadi biro wisata itu tadi kan DPP-nya 10%, PPN-nya 10%-nya lagi. Maka itu kalau dihitung PPN-nya itu 1%. Ya, ini PPN-nya 1%. Maka kita hitung dulu berapa harga atau jumlah tagihannya, yaitu 100% dibagi 100% plus 1% dikali 35.350.000 sama dengan 35 juta. Maka kita hitung DPP-nya 10% dikali 35 juta, 3,5 juta. PPN-nya 10% dikali 3,5 juta sama dengan 350.000. Maka kalau ikut PPN yaitu 35 juta ditambah 350.000 sama dengan 35.350.000. Ya. Baik, kemudian jika terdapat PPN BM, bagaimana? Jika atas pembelian tadi ada PPN BM, kita harus tahu karakteristik PPN BM. Ya, PPN BM nanti dibahas di bab lain ya. Karakteristik PPN BM ini dikenakan hanya satu kali saja. PPN BM itu hanya dikenakan satu kali saja, tidak seperti PPN yang berkali-kali. Kemudian PPN BM itu tidak dapat dikreditkan. Ya, tidak dapat dikreditkan. Maka PPN BM itu dikapitalisasi sebagai harga perolehan atau dibiayakan. Ya, maksudnya atas PPN BM yang diperoleh itu kalau yang dibeli adalah aset, ya, itu akan menambah harga perolehannya, ditambahkan ke harga perolehannya, atau persediaan ditambahkan ke persediaannya. Jika yang dibeli ada biaya, ya ditambahkan sebagai di dalam biaya tersebut. Ya, demikian mengenai tarif dan dasar pengenaan pajak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.